Zahid. Aduh. Kena nih gue. Tahu-taunya kita kasih solusi. Ngelawak bahasa Arab. ya, jadi kita juga punya recehan-recehan Arab juga ya. Gimana contohnya? Coba contohnya. Udah lupa. Contohnya gimana? Satu dong. Udah lupa gue bang. Kalau gue nyontoin tuh cringe ntar apa? Oke. Ngilu doang. Kalau di pesantren karena semua bahasa Arab jadi kocak gitu ya. Kalau di sini jadi aneh. Oh bukan yang naik kereta api itu tapi di bahasa Arab. Bukan itu. Hah? Bukan. Oh, bukan. Abis itu akhirnya gue Assalamualaikum Ustaz. Ana uridu an uhasin qiraati, mau memperbaiki bacaan saya. Boleh, yaudah setiap malam datang aja gitu. Duduklah sampai pandemi pun kita lulus, gue masih tahsin juga alhamdulillah. Gitu. Masya Allah. Sampai selesai ke Anas. Nah, beliau itu ngajarin banyak ilmu kan ya. Yang gue nggak sangka ternyata di tahsin itu ilmunya nggak cuma tajwid doang, panjang pendek ataupun tempat keluar huruf. Ada 5 cabang ilmu dalam maharatul qiraah, dalam bacaan ilmu bacaan Quran itu ada 5. Yang pertama makharijul huruf. Tempat keluarnya di mana? Karena kita nggak mungkin dong belajar ngaji tapi nggak tahu tempat keluar dari hidung dari mana gitu kan? Betul. Udah itu tajwid. Kamu tajwid, hukum tajwid, panjang pendeknya, dengung-dengungnya, nun ketemu ini jadi apa, nun ketemu itu jadi apa. Setelahnya waqaf wal ibtida. Apa itu waqaf ibtida? Waqaf itu arti berhenti. Ibtida itu mulai lagi. Ternyata banyak dari kori-kori yang jutaan. Ini kayaknya jutaan. Ini kayak dendam banget. Masih gemes nih. Mumpung ada podcast Bang. Bentar karena lu gak diajak ke Amar TV kali. Oh yang gitu bang. Kenapa gue diginiin terus? Ya Allah. Loh kan jam berapa ini? Udah maghrib. Kan kori-kori kan banyak di situ. Apa karena lu gak subjektif berarti namanya? Bukan bang. Kan gue gak ngomongin Amar TV. Banyak kori. Ntar gue telepon Ricky Amar. Jangan bang. Yang punya. Pokoknya intinya gue ngomong Amar TV, kori-korian banyak kan sejak itu banyak banget orang yang viral di YouTube. Kenapa lu sensi banget? Kori-kori sampai digituin. Kan bukan Amar TV doang, kori artinya orang yang ngaji. Oh yaudah. Nah, pokoknya gue yang lain lah ya. Jadi wakaf itu ternyata bang, ilmu kita jangan berhenti di tajwid. Banyak mereka yang berhenti di tajwid udah langsung nge-expose diri sebagai kori, ngajar ngaji, buka kelas gitu. Padahal mereka belum masuk ke ilmu yang ketiga itu wakaf ibtida. Oh ini siapa? Si Taki Malik itu? Bukan. Kok Taki Malik? Enggak, gue nanya. Oh bukan. Enggak ada. Kalau Taki Malik, Muzamil udah lolos semua ya? Amin. Di antara amin? Kan nggak tahu. Insya Allah. Amin dan insya Allah. Iya. Karena gue nggak tahu. Gue nggak punya ranah untuk berbicara antum-antum. Oke. Nah, jadi gue bang, saya mana tadi gue ngomong muter-muter terus kita. Wakaf ibtida. Itu fatal bang. Kalau misalnya kita nggak belajar berhenti, ternyata ada berhenti yang haram. Berhenti. Bang baca Al-Baqarah mungkin ada amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wa mu'minun. Hafal nggak ya Al-Baqarah? Panjang ya? Enggak, yang ayat kursinya gitu. Oke. Di ayat 2 terakhir Al-Baqarah itu, ayat terakhir yang kita biasa pakai zikir ya, atau amma surat kalau orang-orang yang amma surat atau zikir petang, ada ayat Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itu harus kita baca sampai habis, sampai qablina. Oke. Banyak kori-kori yang karena faktor iramanya harus enak, mereka ngerasa berhenti itu yang penting enak. Kan kita sering bang ya kalau lagi bulan puasa tuh kan kita ngaji dari A ke Z ya, dari Al-Fatihah sampai ke Anas kan ya. Jadinya kalau kita masuk ke surat yang kita nggak hafal, which is 90%-nya bang ya, literally. Nah itu kita jadinya kan feeling-feelingan bang. Kita masuk ke sini, kayaknya berhenti di sini, ntar tinggal mundur sebentar, mundur dikit, ya bang ya. Mundur dikit, baru tarik lagi, ya kan? Kita berhenti di sini, di tengah-tengah, tinggal mundur 2 cm dikit, maju lagi, gitu bang ya. Jadi kayak berhenti. Ulaikal ladzina asrafu, langsung dari asrafu. Dari asrafu berarti kan mundur dikit, dari asrafu yang ambil ya. Oke. Jadi feeling-feelingan gitu. Padahal ternyata feeling-feelingan itu mematikan juga bang, serem, bisa menjerumuskan kepada dosa yang enggak ya. Jadi kalau kita banyak kori-kori yang anda dengar, mereka nyaman banget, entah kenapa, apa motifnya juga, berhenti di mana? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta. Kan enak tuh ya? Iya enak. Kama mundur kita dari kama. Oke. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nah, makna ayat itu bagus. Itu doa. Ya Allah, la tahmil alaina. Jangan engkau bebani pada kami beban sebagaimana engkau bebani orang-orang terdahulu sebelum kami. Qablina, orang-orang sebelum kami. Kalau berhenti di kama hamalta, nggak sepaket ya. Maknanya, ya Allah jangan kau berikan kami beban
sebagaimana engkau itu beban. Oh. Kita bilang Allah beban, Bang. Oh. Jadi, iya. Gue selalu diingetin sama ustadz itu, hati-hati wakaf. Jadi tahsin itu gue bukan cuma dibenerin baca dari Al-Fatihah ke akhir ya, ke An-Nas ya. Tapi juga wakaf dipelajari juga. Jadi metode belajar gue bukan ada bab wakaf, belajar wakaf. Ada bab apa ini KFC nih, Bang. Ini enggak dibayar KFC, Bang ya. Enggak apa-apa. Belajar ini ntar kita bahas ini kayak buku-buku gitu kan. Enggak, Bang, tapi gue tuh dari A ke Z, dan itu metode yang gue pakai ngajar sekarang di kelas webinar gue online. Itu gue ngajar apa yang kita lewatin itu yang kita pelajarin. Oke, gini bro, lu suudon berarti bisa jadi jangan-jangan dia nafasnya nggak kuat. Itu hal lain, Bang. Berhenti di situ. Kenapa lu pastikan? Sudahkah Anda membelah hatinya? Hah? Nggak gitu loh, Bang. Nah, bisa jadi kan, oke, mungkin dia tahu hukumnya dia akan berhenti di situ, nggak boleh. Tapi karena nafasnya nggak kuat, akhirnya diberhentikan mau nggak mau, udah nggak kuat di situ. Orang-orang nanya gue, Hit gimana kalau orang nggak bisa ro cadel dia? Kalau nggak bisa karena cadel, dia nggak perlu bagusin ro-nya. Karena dia diberikan uzur. Allah tuh maha baik, Bang ya. Sebentar, maha adil. Anda jangan mengalihkan perhatian. Jawab dulu yang tadi. Kalau ternyata nafasnya nggak kuat gimana? Kalau nafas nggak kuat, makanya di wakaf itu ya dipelajari juga kayak wakaf yang baik gitu ya. Di sini cukup, di sini aman gitu loh, Bang. Jadi bukan cuma dipelajari kayak harus di sini di sini dosa gitu loh, Bang. Ya, kalau misalnya dia emang nafasnya nggak baik dan bisa di situ ya udah, karena emang kemampuan dia ya di situ, ngerti gak sih, Bang, gitu loh. Bukan tadi udah tahu nih salah, misalnya udah tahu ini nggak bener gitu loh, Bang. Bukan gue suuzon, gue hukumin, lu wakaf berhenti di sini. Padahal di ayat-ayat lain juga yang 2 baris dihantam juga sama dia 2 baris. Nah, jadi yang gue komentarin itu jelas gitu loh, Bang. Yang gue lihat dulu orangnya. Nah, habis itu maknanya jadi bilang Allah beban, dan itu banyak banget di Quran yang apa namanya? Misalnya di Al-Bayyinah tuh apa ya? Pokoknya kalau ada kata jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya kan jannat tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jangan pernah berhenti di tajri. Pokoknya selama ada jannatin tajri min tahtihal anhar. Oh, betul, terusin dulu ya. Kalau berhenti di tajri itu artinya mengalir kan? Ya mengalir bawahnya sungai-sungai. Berarti sampai tapi tajri abada sampai situ dulu. Iya, pokoknya di sebagian ayat Quran tuh jangan berhenti tajri, intinya berhenti di setelahnya lah. Coba contohin Al-Bayyinah tadi berarti di ayat yang mana nih? Mau dibahas satu persatu deh. Dari tadi belum dibahas soalnya. Dari jannah boleh. Kok gue jadi lupa awal ayatnya? Kok nggak kebayang? Iya juga ya. Rasulullah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada radhiyallahu itu emang. Terus enggak, ini di Quran kebanyakan ya ayat jannatin tajri. Coba contohin dari tadi belum contohin nih. Ya pokoknya jannat kan surga-surga. Iya. Terus yang dilarang berhenti di mana dari jannah tadi? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sampai situ. Ada banyak lah pilihannya. Enggak boleh berhenti di jannatin tajri min tahtihal anhar. Enggak boleh situ. Dan anhar boleh anhar, karena anhar itu sungai-sungai kan. Anhar. Jadi boleh dong. wakaf itu selalu masalahnya itu kalau misalnya ini dikit aja ya, kan ilmunya luas ya. Gue cuma bahas sneak peek ya, apa namanya? Spill sedikit aja gitu dari spill sebagian dari wakaf ya, Bang ya. Itu kalau misalnya kita berhenti itu, berhentilah di ayat yang di situ nggak ada keambiguan yang bikin kita bisa menyerang Islam atau dalilnya jadi kebalik-balik tafsirnya. Ini penting, makanya pentingnya bahasa Arab tadi ya. Jadi per konteks gitu loh, Bang. Berhenti pas udah sampai ke kesimpulannya, maka mereka masuk neraka. Atau enggak berhenti di kata jembatan yang menjembatani ke kesimpulan. Misalnya gini, orang yang berzina, minum khamr gini, maka bagi mereka neraka jahanam, misalnya gitu. Nah, kita boleh berhenti di kata maka mulai lagi dari maka bagi mereka neraka. Koma soalnya. Ya, berhenti di situ kenapa? Karena jadi orang yang denger bacaan kita langsung, oh masih ada lagi nih. Habis ini maka apa nih gitu. Nah, jangan berhenti tiba-tiba mereka orang yang begini. Berarti kayak kita ngaji cuma ngasih tahu ada loh orang yang buat dosa gitu loh. Ngeri ya. Nah, jadi kalau kita berhenti di tajri itu kan artinya banyak berlari, mengalir. Kalau disambung sama sungai artinya mengalir. Kalau tajri doang bagi mereka jannatin tajri, bagi mereka surga-surga yang berlari. Oh iya. Surganya lari. Berarti mendingan diterusin aja jannat tajri min tahtihal anhar, udah situ aja tuh. Iya, jangan juga tahtiha. Tajri min tahtiha yang berlari di bawahnya. Oh iya. Kalau ada kata sungai baru dong. Sungai berlari jadi mengalir bukan berlari gitu loh, Bang. Itu
sendawa terus nih Bang gara-gara. Iya. Ini Bang Dery ini baik banget makanannya ya. Tadi udah makan loh Bang tadi di mall udah makan. Itulah kasih solusi. Kita Ya, solusi kelaparan, solusi kekenyangan dikasih makan lagi. iya benar. Balik lagi ke tadi artinya berarti lu juga harus paham bahasa Arabnya. Iya, jadi kalau latihan nafas diafragma yang benar gitu kali ya. Terus habis wakaf ibtidah ada lagi husnul ada. Apa tuh? Husnul ada itu artinya adab yang baik. Adab yang gampangnya bahasanya ya, ada penjelasan panjang. Oke. Adab yang baik itu maksudnya pembawaan tuh bukan adab yang baik itu kita bersila atau ngadep kiblat. Itu mah adab-adab dengan mushaf ya, Ya. berwudu. Oke. Ini adab saat menyampaikan ayat. Contohnya di Al-Ma'un. Adab ini gunanya untuk dua hal. Ya, dua faktor, bukan dua faktor. Gimana bilang Bang ya? Dua elemen. Ini sebabnya ada husnul ada ini untuk membenarkan dua ya. Yang pertama, ada husnul ada gunanya itu dua. Oke, gunanya dua. Untuk menghilangkan keambiguan. Oke. Jadi ada ayat yang dia itu kalau dibaca orang bisa mikir ini arti ini apa ini nih gitu loh. Mau contoh? Yang Al-Maun tadi gimana? Lagi ntar gue jelasin dulu ya Bang. Yang kedua, selain untuk menghilangkan keambiguan, jadi kita ngasih tahu ini tuh maknanya yang A bukannya A atau B gitu ya. Nah, habis itu yang kedua gunanya itu untuk menambah getaran hati kita yang baca maupun yang dengar kita. Contoh menambah getaran hati dalam Ma'un. Fawailul lil musallin itu kan celakalah orang yang sholat ya kan Bang ya. Itu kalau di bagian husnul adanya itu kita angkat suaranya. Jadi ngaji itu diangkat. Fawailul lil musallin sampai gue pas tahsin dulu kurang teriak, kurang tegas. Udah tinggi loh Ustaz. Tapi kurang angkat lagi. Fawailul lil musallin sampai diangkat tinggi gitu. Oke. Nah, habis berhenti diapain? Kita ulang sekali lagi disambung masalahnya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kan celakalah orang yang salat. Celakalah teriak kita kan buat ngasih tahu ini ada ancaman. Oke. Ya kan? Oke. Jadi di ayat-ayat ancaman itu ada adabnya juga kita angkat suaranya supaya apa? Enggak ada ancaman kayak bagi mereka neraka gitu. Oh, ya, paham di sini. Berarti ini namanya kalau di teknik copywriting Tapi atau voice over ada juga namanya emphasizing. Emphasize di penekanan kata-kata yang memang mau ditonjolkan ke promo. Ya. Misalnya beli satu gratis satu kan nggak mungkin. Suara keren banget Bang. Beli satu gratis satu. Iya kan misalnya gitu kan. Beli satu gratis. Iya kan nggak mungkin beli satu gratis satu. Ya elah nih nggak menarik dong promonya. Ya. Oh ada emphasizing juga berarti. Tapi ini masuknya bukan hal yang berdosa kau tinggalkan Bang ya. Cuma ya kita kalau misalnya kita belajar ya berarti harus dipraktekkan dong. Makin baik dong kita, makin baik bacaan kita. Makanya husnul makin baik loh, pembawaannya makin baik gitu loh Bang. Jadi dua dapatnya. Kenapa pertama diangkat? Ini ancaman, celakalah orang yang sholat gitu kan. Tapi masih ambigu. Gua katanya kalau sebagaimana dosa lu, yang penting sholat. Nih gua sholat lu bilang celaka. Oh iya. Gimana nih lu? Ambigu kan? Akhirnya yang kedua kali diulang, angkat lagi suaranya tapi disambung sama ayat setelahnya. Fawailul lil musallin allazi kan yang ya. Celakalah orang yang sholat yang mana pada sholat mereka lalai gitu loh. Jadi dua dapat tuh dua. Dapat penekanannya, hatinya getar tapi masih ambigu. Celakalah, tapi kan gue sholat kan ibadah kewajiban gitu. Nah ambigunya hilang lagi karena kita sambung langsung. Celakalah orang yang sholat yang mana mereka sampai akhir. Oke. Gitu Bang. Ini menarik loh. Ini ilmu banget loh. Iya nggak sih? Ini dasar banget. Tapi kan bagi orang-orang yang awam yang nggak paham kan nggak gawat gitu kan maksud gue kan. Nah itu jadi penting banget nih harus difahamin. Gimana kalau sekarang lo ajarin gue dari alif sampai ya? Nggak bisa Bang, waktu kita bentar lagi maghrib. Enggak. Dikit-dikit aja. Maksudnya biar teman-teman tahu tata letaknya seperti apa gitu loh. Dari alif A berarti ya. Apa contohin? Ba, ta, tha, terus. Lo ajarin gue letak lidah gue di mana? Kita lanjut Bang ya. Bener dong. Lo katanya lo yang bisa. Iya, cuma ini kan podcast. Oh iya, bukan podcast khusus tahsin. Nanti kalau mau tahu di webinar Zaid Samosir aja. Iya, enggak webinar, kita main ke Instagram aja. Oh, Instagram aja. Episode lengkap insyaallah. Oh, lengkap ya di situ dan ya. diupdate terus setiap minggu insyaallah. Oh, yang webinar tadi ada kan? Itu kelas sih Bang, tapi kan gue insyaallah kan berangkat ke Mesir ya awal. Jadi berbayar tuh. Belajar mau belajar Quran, mau ambil pahala, bayar. Iya Bang. Oh gitu. Kelas, ada yang gratis juga. Oh, berarti lu sekarang berbayar kan? Iya, berbayar dan gratis. Oh, berarti kalau orang yang pengen semangat tapi nggak punya duit susah juga ya. Padahal mau ngejar pahala tuh. Sumber ilmu kan banyak. Kan di Instagram gratis Bang, di Instagram. Oh, di Instagram gratis. Jadi dibilang kalau misalnya seorang guru ngajar ngaji itu mereka tuh bukan dibayar karena mereka
profesi ngajar ngaji, bukan, tapi bayar waktu mereka yang diambil. Ini gue mancing lu tuh biar keluar ini. Soalnya banyak juga yang guru-guru yang berlabelkan ngajar agama apa segala macam diserang. Emangnya nggak boleh? Kita ustadz-ustadz kita harusnya dibayar loh. Waktu mereka kebuang dan lain-lainnya itu. Jadi buat keluarga juga. Buat keluarga lah, terus pengajar men. Ya mereka bikin buku kan kita beli, ya kan? Ya makanya ustadz gue salah satunya, beliau ustadz baru di pesantren dulu ya, bersanad juga, tapi bukan yang gue belajar sama beliau tahsin ya, ngajar gue hadis. Kata siapa nggak boleh ngambil upah gitu? Ada hadis sebaik-baik upah adalah upah dari bacaan Al-Quran. Dan itu hadis sahih. So itu ya. Dan itu beliau emang di lulusan hadis juga ya, pakar hadis juga di Madinah beliau kan. Oh ada hadisnya. Oke. Malah jadi bantahan lagi ya. Kita bilang nggak boleh ngaji itu, nggak boleh ngambil duit. Oh ya kita nggak boleh bikin tarif. Cuman sebaik-baik upah gitu, yang paling berkah berarti kan bang ya. Itu dari bacaan Quran, ngajar bacaan Quran gitu. Berapa tarifnya yang di tempat lo? Nggak tahu bang. Enggak, gue nanya. Gue nggak tahu. Oh belum. Oh seikhlasnya. Gue cuma nerima gaji doang. Kayak kan itu ada platformnya ya. Oh. Ada platformnya. Apa aplikasi? Enggak, ada Hal Academy namanya. Hal Academy itu platform buat ngajarin kita gimana cara ambil izin buat halal gitu, atau pengetesan hal makanan. Jadi ada subscribe berapa bulan? Mereka bikin kelas bahasa Arab, kelas. Nah, kayak gue bagian kelasnya gitu loh bang. Oke, siap. Nanti gue kunjungin ya, teman-teman bisa cek aja langsung ya. Coba dong, apa yang simpel deh. Tadi gue menarik yang masalah kesalahan-kesalahan yang PRM tadi. Nah, dari A sampai ya. Coba lu sendiri aja, lu nggak usah ngajarin gue deh. Yang benar pengucapannya, gue cuma dengerin dong. Gue demen gue ngeliatin gitu biar gue tahu. Beneran. Coba deh. Dari mulai awal sampai akhir. Ini kan siapa tahu kan Taki Malik, Muzamil. Banyak disebut orang terus. Enggak, maksudnya kan mereka bisa pada nonton biar tahu. Oh iya, sama tuh seperti gua tuh. Mereka gitu. Kan belajar juga bang. Nah ya, jadi makanya. Gimana enggak? Enggak. Gue cuma ngomong aja misalnya dari mulai. Misalnya kayak kalau makhraj kan gue di episode yang udah selesai. Berurutan dong. Dari paling bawah tenggorokan kan gue gambar ya. Ya coba. Tenggorokan paling bawah ada hamzah sama H yang tebal ya. Enggak dong, berurutan huruf hijaiyahnya. Dari awal sampai akhir. Gue lupa ingat bang huruf hijaiyah. Gue di pesantren pun sampai sekarang gue lupa ingat huruf hijaiyah. Ya udah random. Gue taunya urutan dari gambar itu, makanya gue gambar luar kepala. Boleh. Coba. Tenggorokan paling bawah ada A sama H. Tengah ada A sama H. Susah. Atas ada kho sama ro. Makanya gue kalau ngajar tahsin itu metodenya macam-macam. Orang-orang ngajar tahsin tuh bang ya harus punya otak kreatif yang nggak habis-habis. Oke. Audiensnya bapak pahaminnya misalnya kayak bapak tahu suara pelawak ini? Pelawak ini kalau ngomong kan suka ngomong kik. Nah itu huruf K kayak gitu. Jadi kreatif nggak habis-habis. Oh, gitu. Jadi gue harus ini audiens gue dokter nih umur berapa? Gue harus lihat tontonan zaman dulu gimana nih? Apa yang bisa gue ambil, kartun lah atau apakah gitu yang bisa gue bawa itu. Kadang-kadang gue contohin pakai motor. Kalau huruf ro tebal tuh kayak motor ninja ya, gitu. Kalau ro yang tipis kayak motor matic, gitu. Kan matic kan kok gitu suaranya. Jadi kreatifnya nggak habis-habis. Makanya orang gak bosan-bosan lihat WRM tuh karena gue gak tau kalau ada yang bosan ya, maafin gue kalau gue garing. Cuma gue ngajarin tahsin tuh gak dengan cara yang orang lain kayak makhrajnya di leher bagian bawah terus gini gitu. Gak gitu doang. Tapi teman-teman kan gue pernah ngajar naber itu pertama kali bludak orang yang nonton bismillah PRM gue itu. Gue inget lagi PRM tuh popular reciting mistake ya. Popular terkenal reciting tuh ngaji mistake, kesalahan ngaji yang populer di masyarakat tuh paling sering. Salah di ini, salah di itu. Tahu nggak teman-teman masyarakat ini Indo paling sering salah para baca huruf so. Kita monyong. Di huruf sya kita bacanya kayak huruf ye, sya misalnya gitu loh. Gue nyebut. Kalau kasroh harus ke bawah mulutnya. Iya, ada beberapa senyum juga. Lo pendapat mana? Gue ngikutin yang ustadz gue yang gue belajar sama beliau. Jatuh rahangnya. Dalilnya apa? Jadi coba jadi dulu itu ri. Oh, jatuh. Jadi rahang itu bukan bibir ya. Kalau bibir ri. Oh, bibir. Kalau kasar itu rahangnya. Nah, gue tuh dulu dijelasin juga dalilnya kan gitu loh. Di zaman Ali itu zaman dimana Allahu alam kalau ada yang salah ya, itu zaman dimana Quran itu dikasih harokat. Tapi zaman dulu harokatnya itu masih titik-titik, bukan garis atas garis bawah. Ya akhirnya dipilih lah dari setiap kabilah itu dicari orang yang paling pandai buat menulis gitu ya. Terseleksi satu orang dari sekabilah kepilih satu orang yang bagus nih. Ada gue lupa satu orang yang beliau ngaji, terpercaya juga di zamannya itu. Saya akan bacakan Quran, kalau misal kamu lihat rahangku terbuka, maka berikan tanda di atas. Kalau kau lihat rahang bawahku terjatuh, maka
berikan tanda di bawah. Jadi makanya perintah rahan. itu kan masih zaman Ali kan dekat dari zaman Nabi kan. Berarti kan bacaannya masih jauh dari modifikasi atau dari lagam-lagam dari apa, masih bersih ya kan Bang ya. Zaman dulu kan khairul korni khairun nasi korni. Apa manusia terbaik kan zamanku, terus setelahnya. Jadi ngajinya pasti terbaik juga. Nah, jadi di situ diperintahkan, itu dalil yang gue ambil. Orang yang bilang senyum pun dalil juga ada gitu kan. Masing-masing ada dalilnya. Yang penting kita nggak bikin-bikin sendiri atau marah-marah di internet bilang Allah Maha Pengampun hambanya dan bukan Maha Mengetahui. Orang pasti protesnya koltasin gitu. Kalau yang beda pendapat gue seneng karena gue jadi tahu juga kan, gue dikit ilmu gue baru satu guru kan. Dan belum tuntas banget, belum tes, belum dapat sertifikat juga, belum tes juga dan karena harus 1A sampai Z ya. Bener-bener dari awal Quran ke akhir tuh dites wakaf-wakafnya. Ada di sini tempat berhentinya ada 3 pilihan. Ada 16 pilihan. Jadi gue semakin gue tahu itu, aduh ngapain ngajar gue. Karena kayak lautan tasin tuh gak bisa habis gitu loh Bang. Nah, ini melek ya teman-teman nih guys ya. Jadi itu seputar tasin. Bukan TikTok ya. Bukan. Ya itu tasin. Terus siapa kira-kira nih yang menurut lo sejauh ini imam yang bagus bacaannya? Tahsin tadi ya. Kira-kira siapa? Mungkin lo punya role model atau mungkin influence atau mungkin influencer atau Kori Amar tuh ya si itu Boim. Di luar dari ustadz gue tuh dulu yang di luar Amar ada ustadz gue dulu yang beliau punya sanad juga. Yang gue bilang tadi tuh yang ngasih tahu hadis tentang sebaik-baik upah itu upah Quran. Beliau bilang dari semua Amar TV ini bagus nih Boim. Yang lain terus komentar beliau macam-macam. Gue sampai lupa saking banyaknya. Sampai Boim nih ikutin gitu kata. Jadi pas awal denger tuh langsung naksir terus nyuruh kita santri ikutin. Oh berarti yang lain jangan diikutin ya? Ya pokoknya kalau rekomendasi role model beliau. Ini kan dari sudut pandang beliau ustadz kan yang udah paham gitu kan. Kita ngikut aja gitu loh Bang. Makanya sejak itu gue jadi ngefans juga kan, gue ikutin. Enak ya bacaannya, mana kayak gampang gitu iramanya, nggak banyak leok-leok. Karena di antara 9 aib qiraat itu ya meleong-leong yang berlebihan gitu. Tapi kalau beda manhaj boleh diambil nggak Qori tersebut? Ilmunya itu beda ya sama ukuran ilmu agama ya? Iya, diukurnya ya dia bacaannya apakah sampai kepada Nabi SAW gitu. Iya. Oh, jadi walaupun dia beda manhaj juga, gue nggak tahu. Gue nanya nih, misalnya ada Qori yang beda manhaj, apakah bisa diambil apa nggak? Sepengetahuan lu belajar sama ustadz lu? Diambil, diikutin ngajinya gitu loh. Cuman kalau gue beda-beda pendapat ustadz gue ya. Kalau gue, Ustadz ini manhajnya ini Asy'ari misalnya atau apa gitu ya. Duduk gak di sama beliau gitu. Ahsannya cari yang sunnah juga atau gimana gitu. Karena kan kita nggak tahu tafsirnya, mungkin kalau lagi bahas-bahas masuk. Misal kayak ini sebenarnya Zahid ini tuh gini ini haram atau ini sebenarnya menghalalkan ini gitu. Jadi bisa aja di tengah-tengah tahsin malah ada obrolan-obrolan gitu. Tapi gue termasuk orang yang duduk juga, aware lah istilahnya apa namanya. Jadi gue sambil gue belajar di kalangan beliau, gue konsul ke ustadz kibar dulu. Ustadz ini bener gak sih kata beliau gini. Jadi kalau ada yang gue ragu kok ini beda sama yang gue pelajarin dulu ya, ini bener gak sih? Wah enggak Zahid itu. Berarti gue harus wanti-wanti diri gue. Berarti boleh tuh ya kalau dari pendapat lo duduk sama ahli bidah ya? Bukan gitu Bang. Bukan tadi. Kan bahas tahsin. Tadi lu contohin Asy'ari. Kita bahas kalau misalnya ngambil ilmu ngajinya doang gitu loh Bang. Di luar akidah, di luar apa. Ya berarti boleh duduk kan? Gue bukan berpendapat buat boleh duduk dan bahkan gue disuruhnya hati-hati dan jangan gitu, ambilnya yang lain juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak yang bilang tadi, ambil bacaan Qurannya buat kita jadiin role model gitu loh kan. Boleh. Tadi kan itu sebelum muter-muter bahas tanya itu, jangan diungkit-ungkit ke yang lain Abang Dery. Pertanyaan awalnya ini ya kan. Oke, ini udah clear ya. Berarti kan artinya kan kalau Qori yang memang bacaannya bagus ya silakan dilihat, diambil ilmunya. Bukan berarti kita harus duduk dia di samping kita dan lain-lainnya gitu kan dengan permasalahan akidah apa segala macam. Tapi itu pun juga menjadi filter. Bukan berarti lu juga bermudah-mudah untuk duduk sama mereka-mereka yang ternyata manhajnya melenceng. Bener gak? Iya bener. Nah kalau TikTok gue gak tahu melenceng apa enggak nih algoritmanya. Kita akan bahas di TikTok gimana. Lu kan gede di TikTok nih. Followers lu gede banget di TikTok berapa? Banyak yang jutaan kok Bang. Iya gak, maksudnya untuk ukuran konten tidak ada musiknya itu loh maksud gue. Isi TikTok kan musik semua bro. 900 ribu. Beli itu ya. Dapat sepatu tuh. Beli itu followersnya. Enggak. Belum nemu sih gue yang jual followers TikTok Bang, susah juga. Nah, kita baca yuk algoritma TikTok gimana buat teman-teman yang pengen coba konten-konten yang dituang di TikTok sehingga tahu nih langkah-langkah apa aja. Karena kan beda banget katanya main Instagram.
Iya, oke. Gimana bro menurut lo TikTok? Kayak yang gue bilang tadi di awal sempat nyindir TikTok ya. TikTok tuh bisa orang senang TikTok karena dia adil buat semua orang. Oke. Lu nggak good looking, kamera lu jelek banget, itu nggak bikin lu harus iPhone buat terkenal atau apa. Lu andaikan lu punya suara, lu pinter audiens, cara mancing audiens segala macam, lu bisa viral di TikTok. Intinya tuh 3 second rules. TikTok tuh mainnya 3 second rules sampai kiamat kayak gitu. 3 detik pertamanya ya. 3 detik pertama itu kalau mereka nonton sampai habis, kan gue bilang TikTok tuh kalau kita nyebarin konten apapun, bahkan sebagai gue ya, itu termasuk sama perangnya sama orang-orang yang baru, bukan perang ya, saingannya sama ya. Jadi adil. Follower gue 900 ribu, kemarin ada yang followersnya 2000 jutaan sekali ngupload, padahal followernya video nggak ada selain satu itu doang. Oke. Jadi adil buat semuanya. Yang belum pernah bikin video adil, ketemu sama gue yang udah sering bikin video adil, TikTok tuh adil. Oke. Nah jadi gue nyebar video, bakal kesebar ke 3-5 orang. Mereka jadi penentu lo kesebar atau enggak videonya. Kalau mereka nonton sampai detik terakhir, videonya kesebar lagi ke 10, ke 20 gitu. Nah 20 orang ini penentu nyampe ke 100 enggak gitu misalnya. Gue angkanya ngasal ya, tapi gambarannya paham ya rumusnya. Coba ulang pelan-pelan nih, kasihan yang awam nih. Lo posting satu video. Ya, dia bakal kesebar ke 3-4-5 orang. Kalau ditonton sampai akhir tuh videonya dia. Enggak, kesebar dulu acak. Jadi enggak tahu. Oh, jadi mau itu videonya bisa jelek. Bisa HP Bang Dery yang lihat video gue, bisa HP-nya Akang kameramen. Oke, tanpa harus ada ilmu 3 detik pertamanya itu. Itu dulu tuh. Oke. Kesebar. Nah, jadi minimal udah ada 10 views udah di tangan. Iya, mereka tuh penentu. Oke. Orang-orang yang 3, 5, 10 itu, kalau mereka nonton sampai detik terakhir, video kita kesebar ke kelipatan yang lain. Kesebar ke 100 orang tuh penentu lagi. Lu berhak gak dapet 1000 kayak TikTok gitu loh. Oke. 100 orang 90% lah atau 50% nonton sampai habis. Kalau 90% sampai habis, lu bisa kayak gue tadi, gue tinggal zuhur, asar 2 juta. Nah, kalau kayak gitu itu karena cepet gitu loh Bang. Tiba-tiba ntar 90 orang yang kesebar, 90-nya nonton semua sampai habis. Oke. Atau enggak 80-nya kesebar ke 1000 1000-nya sampai habis. Nah kayak gitu tuh Bang, yang tiba-tiba konten TikTok yang 2 jam atau setengah jam pun bisa 1 juta viewers. Oke. Dan sering gue liat, ini baru 12 menit lalu dia upload, kok video udah 500 ribu yang nonton gitu. Di Instagram susah. Berarti kuncinya di 3 detik pertama itu tuh. Iya. Dan apa coba rumusnya 3 detik pertamanya itu? Ngapain kalimat-kalimatnya yang dari sudut pandang lo? Mungkin gue juga punya insight. Coba gue pengen gali dari panasin dulu. Contoh misalnya kalau ngebahas hukum pelecehan seksual atau apa gitu kan. Apa 12 santriwati di apa 12 santriwati dicabuli apa gitu. Orang ini perang nih. Ini kontennya bakal rame nih, komennya bakal berantem nih. Nah, jadi orang langsung berantem. Itu kalau misalnya pengen ambil genre ribut. Oh, misalnya genre ribut lagi adalah 5 Qori yang tidak bagus bacaannya. Astagfirullahaladzim. Enggak, gue nanya, bener begitu bisa? Bisa. Gue dulu pas awal PRM itu, video pertama gue pas udah setuju kata teman-teman Instagram, hit bikin. Pertama gue bilang, tahu nggak sih sekarang banyak orang yang apakah lu seneng ngikutin bacaan kayak Masjidil Haram gitu, kayak Imam Masjidil Haram. Tapi tahu nggak sih banyak mereka yang pengen ngikutin padahal bacaannya nggak sesuai tajwid gitu loh. Nah makanya gue sering ngasih tahu juga. Ini balik ke yang tadi ya, bentar ya, Ustadz gue kan tadi gue bilang kan gue belum sambungin ke bahasan ini. Ustadz gue kan dulu pakar sound system. Nasihat yang selalu dibilang, jangan pernah belajar ngaji dari rekaman imam sholat. Oke. Lah kita kan di YouTube kan paling banyak imam sholat kan kita ikutin ngaji kan. Diikutin bacaannya. Imam Mekah. Kenapa? Bacaan mereka itu masuk ke mikrofon masuk ke mixer masuk ke editan ke ada kantor apa sini kan ya, yang podcast ini di edit lagi. Jadi kita dengar hasil mixer bukan manusianya dia. Oke. Kita kalau denger Imam Mekah ngaji depan kita bersih bacaannya Bang. Misalnya ngaji a'udzu billahi minasyaitonir rajim ataupun ada iramanya tapi enggak ada Jadi getar-getaran kecil itu ya dari treble, bass, echo. Nah, kalau udah masuk sini jadi getar. Kita dengar kan udah getar ya. Udah ada ada itu bukan dari lehernya Michelle Rosid, bukan dari lehernya Sudais. Dari leher mikrofon ini loh. Masa kayak apa udah terbuat dari mixer, itulah suara getaran. Kita pas ngikutin, kita pakai getaran leher kita. Paham ya sampai sini ya. Berarti double dong nantinya begitu udah diedit. Jadi kita pas ngaji itu ya double pertama itu. Haknya Quran itu dibaca bersih.
Oke. Kita nggak boleh termasuk aib bacaan Quran dari 9 aib. Ada episodenya kok di Instagram teman-teman, 9 aib qiraat. Scrolling aja ke bawah. Ada kok thumbnailnya apa judulnya 9 aib saat membaca Al-Quran. Kita bersih gitu. Makanya pas awal kalau gua tasin tuh, yang bikin orang tuh banyak nyerah, awalnya 20-an orang masuk. Yang ending sampai akhir cuman 5 sampai 7. Kayak sholat tarawih ya. Karena mereka di hari terakhir karena mereka sakit hati, Bang. Safnya dikit. Mereka di pesantren gua terkenal bacaan tuh enak-enak. Cewek-cewek yang tahu bacaannya kuping-kuping akhwat-akhwat kan ada temboknya ya. Cuman misal adanya punya adik gitu. Terus dia, abang gue suaranya enak loh apa. Diliatin ada video Instagramnya apa. Akhirnya pas liburan terkenal gitu. Mereka yang udah banyak fans di pesantren itu. Zaid ikut tahsin. Ternyata misi pertama kita pas tahsin itu ngebersihin irama. Oh. Bersihin. Efek itu tugasnya mixer. Nah itu quotes dari Ustadz gue ya bang. Okay. Ustadz gue kan orang mixer kan. Orang-orang. Efek serahkan pada sound system. Ngaji itu tugas kita bersih sesuai bacaan Nabi SAW. Bersih, ringan. Okay. Ya, makanya orang yang belajar tahsin itu, dia gak belajar irama tapi dia jadi bagus. Makanya di 5 ilmu tadi, kan ada yang tadi usul ada ya. Yang tadi yang diulang fa'il musolin. Contoh lain banyak. Yang terakhir itu nagem. Nagem itu irama. Irama terakhir. Oh. Tapi brandingan orang-orang yang kori-kori muda segala macam itu kebanyakan, gue gak ngomong Mertif bagus juga. Ada belajar tahsin juga mereka punya kan. Gue ngomong, soalnya banyak yang kayak gitu. Orang kan jadi sering banyak yang nge-up murotal kan anak muda kan ya sejak mereka nge-brandingin itu kan. Banyak mereka ngutamain irama sebelum 4 yang lain. Akhirnya apa? Semua apa makhrajnya nunduk sama irama. Kalau lu bacanya A-nya enggak kenceng, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau gua kenceng lagunya ketabrak, Bro. Aduh. Itu tuh, Bang. Kalau lu panjang pendeknya tadi 6 terus 10 20 gitu kan. Ulaika ashabun nar, sampai semenit gitu, nar, sampai nangis gitu kan. Enggak juga semenit, panjang banget. Kali aja ada lah 1 orang. Nah, kenapa lu panjangin gitu? Karena dangdutnya nggak dapat nih bro, atau nggak apa suaranya tuh nggak bikin nangis nih bro. Ibu-ibu ntar nggak suka. Nah jadi tengkoknya semua jatuh sama irama. Oke. Kenapa irama di akhir? Pertama makhraj sudah bener, tempat keluar udah bener nih. Udah divalidasi, verified makhraj lu. Oke. Lanjut ke tajwid, panjang pendek lu udah bener, dengungnya udah bener, udah pas semua. Akhirnya verified makhraj lu. Terus itu lu tajwid lu. Lanjut waqaf, udah belajar waqaf kurang lebih bagus karena udah ngerti kaedah-kaedahnya walaupun belum bahas semua Quran. Iya. Jadi kita setidaknya enggak raba-raba lagi nih. Kayaknya berhenti di sini mundur sedikit deh gitu loh. Husnul ada paham ilmunya sedikit-sedikit walaupun luas banget. Gue juga baru sedikit banget yang gue pelajarin kayak pembukanya doang. Baru iramain. Kenapa? Tadi ingat kan di Husnul ada ayat yang teriak. No, emphasize tadi. Di antaranya ayat yang sering ditegur kalau ada syekh-syekh yang pakar Quran ke pesantren gue. Tahu nggak kalau kita baca alam itu nggak boleh datar suaranya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baca alam itu jangan alam tapi harus naik do re kayak gini. Alam. Karena dalam bahasa Arab alam itu ada 2 makna, Bang Dery. Okay. Ada penyakit, ada kalimat tanya. Oke. Di Quran alam itu kalimat tanya. Okay. Tanya itu gini, a itu 1 kata, artinya apakah. Bahasa Arab tuh kayak ya, a aja artinya apakah. A aja apakah ya? Lam itu artinya belum. Kalau Bang Dery apakah belum ditemukan jadi apa? Sudahkah gitu kan ya? Oh ya. Apakah belum makan kan udah makan belum gitu kan ya? Nah di Quran diartiin alam itu bisa sudahkah apakah gitu artinya. Oke. Nah kalau kita bacanya alam tara kaifa fa'ala rabb, jadinya alam penyakit. Jadi gimana cara ngebedain antara alam penyakit sama alam yang sudahkah gitu? Oke. Kalau penyakit itu 3 huruf 1 kata. A, la, ma itu alif, lam, mim 1 kata disambung, artinya penyakit. Kalau yang apakah belum tadi itu ya? Kalau kita maknainnya letter lock ya. Itu kepisah. A itu 1 kata, lam kata yang berbeda. Gimana cara kita ngasih tahu? Alam yang ini tuh kalimat tanya loh. Lah kan mereka kan 2 kata yang berbeda. Ya kan, Bang? Makanya kita angkat iramanya, tangganya kita angkat. Alam. Jadi setiap Bang Dery ketemu alam di Quran, angkat suaranya. Alam. Itu kan ada istilahnya irama dikit-dikitan ya. Kalau kita enggak belajar itu dulu baru ngiramain, akhirnya alam taro alam berantakan. Oh, alamnya datar. Ternyata banyak irama itu pun juga ada aturannya juga. Ada yang diangkat suaranya, ada yang diulang 2 kali terus yang keduanya ditinggikan. Gitu. Misalnya kayak ayat-ayat yang Allah nanya kepada Isa, apakah kamu pengen jadi Tuhan gitu apa? Apakah kamu menjadi Tuhan selain aku gitu. Qala subhanak, berkata maha suci engkau ya Allah gitu loh. Itu pertanyaan Allah sama jawabannya harus disambung. Karena para nabi itu menjawab panggilan Allah tuh segera. Iya. Ya. Tapi kalau kita di Quran ada nabi berdoa, Allah jawab. Itu kita enggak usah sambung karena Allah menjawab itu sesuai yang Allah mau. Allah mayasya gitu kan.
kapan dia mau jawab besok. Iya, terserah Allah. Kalau Nabi harus segera ya kan gitu. Makanya husnul adanya, ada bacaannya kalau ada Allah nanya kepada Nabi, jawabnya segera. Kita sambung ayatnya. Disambung terus sambungannya itu tinggi suaranya kayak Maha suci Engkau ya Allah, gak mungkin lah gue gak mungkin aku pengen jadi Tuhan selain Engkau gitu loh. Itu dibahas. Kalau ada angkat suara, turun suara segala macam gitu, belajar irama duluan sebelum ini kan jadinya kita bikin sendiri. Jadinya azab di melo-meloin gitu loh. Kadzalikal azab. Padahal azab nih, itulah azab. Kayak itulah azab bro, pedih. Jadi kayak bukan enggak bikin getaran hati nambah gitu. Jadi enggak wajib. Cuma ada adab-adabnya kan gitu ya. Luar biasa ini. Masih muda ya udah. Gue kurang banget loh. Gue merasa ilmu gue kurang banget. Kenapa? Karena memang ternyata sekompleks ini bro. Ya. Nggak ngasal. Jadi nggak asal nada doang. Nasehatnya kalau misalnya kita mau belajar Quran, kata Ustadz nih, belajarlah dari video-video YouTube yang emang direkam di studio. Dan emang studio itu direkam buat ngajinya bukan buat merotal enak-enakan, tapi buat belajar ngaji. Banyak kok belajar tajwid surat An-Nas. Qul a'udzu. Ntar di editnya efeknya nggak ada gitu, minim efek, ngerti gak sih bang? Jadi kayak kita dengar suara langsung, itu yang buat kita ikutin, buat belajar. Kalau yang ngaji-ngaji imam itu buat, gak boleh dong bang kita ngupload ini, boleh. Cuman buat yang lain buat hafalan atau misalnya buat tujuannya ya, buat tadabbur, buat pengen taubat. Misalnya kita hati kita lagi keras kita dengerin Quran gitu kan, sering-sering dengerin Quran di kamar gitu pas lagi aktivitas atau apa. Itu supaya apa? Supaya kita ya hatinya enak gitu kan denger iramanya. Tapi bukan buat dipakai buat belajar. Kenapa tadi gitu? Pas imam pertama udah suara mixer. Ya. Yang kedua, imam itu fokusnya kebanyakan pada dua hal. Pertama itu hafalan. Iya. Yang kedua itu tadabbur. Kalau sedih kadang-kadang dia nangis jadi panjang. Kadzalikal azab. Panjang tuh kan jadi kan. Kita malah ngikutin. Kita ngaji sehari-hari pas setoran, banyak temen gue gitu setoran. Kadzalikal azab. Diikutin juga. Padahal cukup kadzalikal azab. Selesai 4 harokat atau 6 harokat gitu. Nah gitu bang, jadi itulah efeknya. Itu seputar nasihat tadi yang gue pegang sampai sekarang. Jadi kenapa kita sering salah tuh gara-gara kita otodidak kan ya. Iya. Itulah pentingnya guru dalam ngaji. Dan itu pentingnya kita gak buru-buru. Buru-buru. Dan gue langsung hapus video-video lama gue. Dulu gue dari SMP seneng. Yuk kita syiar. Taunya salah. Kita ngaji. Taunya salah. Iya. Ini makanya. Terus TikTok lu gimana tuh semua video-videonya? Ada yang lama-lama nggak ada ya? Udah clear semua ya? Lama-lama ada sih. Cuma kalau yang salah gue hapus, gue klarifikasi gitu. Oke. Bocoran dong kontennya untuk ke depan lu mau bahas apa nih? Apa masih di PRM lagi? Apakah mungkin ada yang baru? Kan tadi kita udah bahas sedikit TikTok. Mungkin TikTok ada yang mau lo tambahin gak? Gimana cara bacanya, kontennya? Tadi kuncinya dapet deh. Gue setuju banget di 3 detik yang pertama itu adalah memang menentukan konten lo ditonton sampai habis apa enggak. Dan tinggi engagementnya apa enggak. Makanya ada istilah stage juga kan di TikTok kan. Ya kan? Nah itu tuh. Apa kira-kira di TikTok lo? Apa memang mirroring banget TikTok lo sama Instagram? Instagram gue dari TikTok. Jadi konten gue sebenarnya TikTok. Oke. Tapi orang Instagram tuh kebanyakan yang, kan gue bilang Instagram itu kita bisa milih circle kita maunya apa. Oh ya. Jadi yang ikut tuh orang-orang Gue gak biasa bang. Kayak gue bilang, gue santri, kalau ngomong gue lu, ngajar Quran gue lu. Jadi yang paling banyak ngehujat gue masalah PRM tuh karena gue ngajarin sama gue lu. Gue lu. Gue bilang, ya gue tahu lu kalau ngaji pasti gini. Lu kalau ngaji jadi kayak lu. Jadi orang kayak gitu loh bang. Jadinya orang bilang orang bilang katanya apa bang, Ahsan make bang dosa. Itu. Ada yang bilang gue lo. Ini abang dari dihujat gara-gara Sutriat itu. Sama, gue juga gitu. Tenang aja bro, netizen mah. Gue ngomong gue lo sama Ustadz Riyad juga dihujat. Walau Ustadznya lu gue balik ya. Iya. Katanya gak ada adab. Katanya lu kurang ajar. Lu bejat. Gitu ya. Iya. Begitulah. Makanya alhamdulillah gue bisa dengan TikTok dan Instagram ini bismillah ya bang ya. Gue bisa menembus kesalahan gue di pesantren ya. Para ustadz, maafkan saya yang dulu pernah ngevlog pakai musik segala macam. Akhirnya ustadz pas gue pengen jemput adik gue masih di pesantren. Gue pengen jemput, akhirnya ketemu ustadz termasuk mudir. Mudir dari jauh. Ustadz Ahmad Faiz tuh teriak, Zahid, aduh kena nih gue. Tahu-taunya pengen dipeluk cuman nggak bisa karena COVID kan. Jadi Masya Allah, ihris, semangatlah. Terus habis semangatlah untuk konten gitu. Ternyata diketahuan di grup pesantren yang nge-share video gue PRM itu beliau langsung. Masya Allah. Dulu gue hampir dikeluarin, gue diancem DO segala macam. Akhirnya
Allah bukain emang Masya bener. Allah. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang konten di rumah ya, jangan pernah niat buat viral. Karena gue awal bikin PRM itu buat teman-teman aja. Tiba-tiba ada ibunya siapa nge-share di Facebook, kesebar. Nah, Kaget aja gue gitu. malah yang diniatkan untuk viral malah nggak viral. Karena kalau kita niatin buat viral itu bang, kita jadi kejar-kejaran audiens. Apa ya kejar-kejaran audiens? Aduh, abis nih kontennya apa ya? Oh, ntar lah. Akhirnya adalah tuh konten kemarin yang Fulan itu. Yang mana? Yang dia kontennya itu ngasih bencong nasi isinya sampah ya. Ini penjara. Iya di penjara. Iya. Itu kan gara-gara apa? Gara-gara ya mereka tuh pengen viral terus kan. Akhirnya viral tuh pasti habis gitu kan. Iya. Nah gue bilang ya udah. Setelah itu bukan viral dulu juga konten gue pas awal PRM tuh 900 200. Oke. Tiba-tiba sejak Naber itulah meledak gitu bang. Gara-gara Naber itu gue ngasih tahu nggak pernah diajarin di kelas. Naber itu hentakan suara. Abang mesti kalau ngaji Al-Fatihah walat bolli. Oh, narik kayak itu. Gue bilang Naber itu apa sih Naber? Naber itu kalau lihat motor lewat kuping lu. Oh, itu. Atau enggak misalnya orang kalau marah ngajak ribut, lu dasar lu gitu. Gemes-gemes gitu. Jadi gua nyontoh ini bukan pakai Quran atau pakai buku tajwid langsung, kayak gitu. Orang ini gak pernah diajarin nih, langsung di sekolah-sekolah di play video gua, padahal ngomongnya gua loncat-loncat. Serius lu? Sampai sekolah-sekolah, sampai institusi-institusi kampus segala macam. Berarti boleh tuh gua lu tuh ya. Iya bang, boleh. Itu pun lu juga lakukan ngomong sama Ustadz gua lu nya. Enggak, belum ada Ustadz gue orang Solo kan. Solo kan aku kamu. Masya Allah gitu. Mantap bro. Nih gue tunggu konten-konten yang berikutnya lagi ya. Iya. Duet dong, duet. Korea sama siapa gitu, duet serius. Sama Boim kan, lu kan katanya kan ngefans sama Boim. Gue sering juga duet bang, ada konten ngaji duet juga. Oh, ada. Sama teman rumah tapi. Oh, Boim nggak pakai musik juga? Apa? Boim nggak pakai musik kontennya? Nggak tahu kan, beliau konten ngaji doang. Enggak, maksudnya beliau fokus belajar sekarang. Ya iya. tuh, apalagi kalau nggak pakai musik. Gas. Iya bang, insya Allah. Bismillah lah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di webinar juga nanti teman-teman kunjungin ya. Iya kan? Ada kan ya di Halal Apps apa tadi? Halal Academy. Halal Academy. Itu ruang guru versi syar'i ya? Iya kayak gitu. Enggak bukan, itu bukan ruang guru sih. Itu PT gimana bilangnya? Itu kayak semacam ruang guru tapi versi agama kan? Tapi nggak ada ruang guru kan emang tempat buat belajar kan? Itu enggak, itu cuman kayak ya udah Halal akademi buat belajar halal gitu, ada seminar komunitas cuman ya. Mereka ada kantornya sih, bilangnya apa ya? Tapi mereka tuh ada kelasnya. Bukan aplikasi. Bukan aplikasi, website, bukan ruang guru. Ya, bukan website juga, kayak ya udah kantor gitu kan. Yang ngurusin berkas-berkas halal gitu kayak MUI segala macam. Terus siapa aja? Ada pelatihan. Siapa aja di dalamnya yang ngajar? Nggak tahu gue nggak tahu karena gue cuma datang kita pengen buka kelas-kelas juga nih biar kita makin tersebar gitu. Lu ngajar ini ya, ngaji ya, ayo. Oh akhirnya ada yang resmi juga gue. Akhirnya kayak mereka yang ngurusin ngumpulinnya, duitnya juga gue nggak tahu. Dibayar juga nggak seberapa gitu. Soalnya gue, Masya Allah. Prinsip gue kalau duit itu ya endorsement oke. Dari BA kan ya sama bisnis yang gue kembangin sekarang juga. Tapi prinsipnya itu gue kalau ngaji itu oke, gue terima gaji, tapi gue bukan nyari uang dengan itu. Jadi kayak emang itu amanah gue untuk mengabdi dengan ilmu gitu kan bang gitu loh. Oke. Karena biar akhir hayat gue ya semoga banyak yang nolong gue juga dari situ gitu kan. Masya Allah. Amin gitu. Jazakallah khair bro ya. Wah iya kok. Masya Allah ya. Catat udah ya. Cukup capek teman-teman. Catat ya. Tadi Zaid bilang katanya kalau ngajar ilmu agama nggak mau dibayar. Catat ya. Bukan mau dibayar. Tadi katanya nggak tujuannya. Maksud gue ya gue ngambil aja, cuman bukan tujuan gue itu. Bukan itu sumber cuan gue gitu loh bang. Berarti gitu. ada red cardnya. Nggak tahu deh bang. Nggak ada red cardnya. Itu mereka yang ngasih aja. Gue terima aja. Oh lu gaji segini, gue gajian. Oh ya udah gajian gitu. Bukan. Contoh tuh. Lelah juga. Itulah sekian teman-teman. Syukran ya bro. Kita kasih solusi.